sadis yang dilakukan oleh siswa SMK terhadap satu keluarga di Babulu, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini sungguh menyisakan duka yang mendalam dan juga mengejutkan baik keluarga maupun juga warga sekitar. Pembunuhan sadis ini menyebabkan 5 nyawa melayang di mana korban atas nama WI 35 tahun, kemudian juga istrinya SW 34 tahun serta 3 orang anaknya, RJ 15 tahun, VD 11 tahun dan ZA 2,5 tahun yang harus berakhir tragis. Ini adalah rumah duka di mana kelima jenazah tersebut ini tiba di rumah duka pada Selasa 6 Februari 2024. Terdapat warga sekitar yang beramai-ramai untuk melihat secara langsung kedatangan dari kelima jenazah tersebut. Kemudian jenazah tersebut, kelima orang dalam satu keluarga tersebut ini dimakamkan dalam satu liang lahat pemirsa yang berlokasi di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara pada Selasa sore. Nyawa 5 orang dalam satu keluarga seakan tidak ada harganya di tangan satu remaja yang membunuh satu keluarga sekaligus dugaan motif asmara. Saat ini saya sudah berada di TKP pemirsa dan karena masih dalam penjagaan dan juga garis polisi yang Anda lihat ya masih terpasang, ini polisi masih terus melakukan penjagaan di lokasi tempat pembunuhan yang berada di belakang saya ini. Saya nanti juga akan melihat lebih dekat seperti apa kondisinya didampingi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Kasat Reskrim. Izin Pak Kasat. Siap. Siap Bu. Masih dalam penjagaan ya Pak Kasat? Ah betul. Untuk TKP sendiri. Siap. Kita bisa lihat lebih dekat lagi Pak? Boleh. Oke. Ini masih berarti dari hari pertama ya Pak masih terus dijaga? Siap. Ini pintu utama? Ini pintu utama di mana awal mula terjadi kejadian pembunuhan mulai dari sini. Pukul berapa itu Pak? Karena itu mungkin laporan ke kami sekitar 1:30 subuh. Oke. Jadi pelaku ini masuk lewat pintu ini Pak? Ya pintu nih, tapi sebelumnya pelaku ke sini dulu. Oke. Ya. Jadi pelaku datang dari arah mana izin Pak? Pelaku dari arah sana. Dari arah sana karena Dari arah sana. apa yang habis dilakukan? Karena rumahnya di sebelah sana. Oh, rumahnya berapa rumah dari sini kira-kira? Ada 2 rumah. 2 rumah dari sini adalah rumah pelaku. Rumah yang diduga pelaku dari sana ke sini memastikan apakah ada korban di dalam atau tidak. Nah, ternyata motornya kan tidak ada. Ya. Jadi dia berkesimpulan karena motornya belum ada, si korban yang bapak itu belum pulang. Ya. Izin saya bisa mendekat ya Pak Boleh, ya. ya. Ini rumah pintu samping begitu ya Ini pintu Pak Kasat samping. ya. Posisi terkunci. Pintu samping. Dari awal memang terkunci. Dari awal memang terkunci dan memang biasanya korban ini menaruh sepeda motornya di sini. Di dalam. Di dalam. Lewat pintu Oke. depan. Saya akan coba pemirsa, ini ada sedikit lubang kecil begitu ya, yang kemudian ini digunakan oleh tersangka melihat bagaimana situasi pada malam hari itu, apakah ada kendaraan dari korban atau tidak. Dan ternyata, oke, di sini terlihat sedikit ada beberapa bagian ruangan begitu ya. Pertama kali masuk ini kita berada di dalam satu ruangan, kemudian diarahkan ke ruangan yang lebih besar. Ada kurang lebih kalau dari yang saya lihat saat ini ada 2 ruangan di depan pintu masuk tadi, kemudian ada 1 sepeda motor. Ini sepeda motor siapa Pak Kasat? Keluarga. Keluarga ya. Oke, memang dibiarkan di dalam ya Pak. Setelah melihat ke dalam Pak, ternyata belum ada orang begitu ya. Diasumsikan belum ada orang karena sepeda motornya belum ada. Apa yang dilakukan oleh tersangka? Dia ke sini. Dia mengarah ke depan lagi? Ya, ke metal listrik ini dimatikan. Lampunya saklarnya dimatikan. Dimatikan, lalu? Dia masuk ke rumah. Yang kebetulan memang pintunya tidak terkunci. Karena kami waktu datang pertama kali untuk melakukan olah TKP memang pintu ini terbuka. Tapi menurut keterangan yang diduga pelaku memang tidak terkunci. Tidak terkunci ya? Tidak terkunci. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa pelaku ini sebenarnya dengan mudah begitu ya Pak ya? Masuk ke dalam. Ya. Informasi yang didapatkan juga dari pelaku Pak, setelah masuk apa yang dilakukan? Dia hanya menunggu di dalam beberapa saat, tidak lama kemudian korban datang, parkir motor, pas membuka pintu korban langsung ditimpas. Artinya setelah Pak Kasat dan mungkin tim juga sampai di lokasi, jenazah masih di sini Pak? Sudah di dalam karena setelah kegiatan itu kan si yang diduga pelaku juga melakukan penimpasan ke
korban yang lain. Nah, dilihatnya waktu sudah melakukan penindasan kepada korban-korban yang lain, korban bapak ini sudah berusaha untuk masuk. Berusaha masuk sudah sampai ke dalam, maksudnya sudah merayap merayap lah. Nah, setelah bapak yang kemudian ini diserang di sini, yang kemudian jadi korban selanjutnya siapa Pak Kasat? Dan apa yang dilakukan pelakunya? Ya, melakukan penindasan ke ibu, kedua anaknya yang masih kecil. Izin Pak Kasat, ibunya berada di ruangan kamar. mana? Di kamar. Tadi kan ada 2 ruangan, kira-kira di ruangan yang mana? Di kamar yang pertama. Pertama ya? Pertama kalau yang dari depan sini ya? Ya. Ibunya sedang beristirahat atau terjaga? Posisi terjaga karena sempat teriak manggil ayah. Tapi karena pelaku ini duluan langsung masuk kamar, posisi gelap, dia bawa senter, di senter langsung dilakukan penindasan. Oke. Ibu di dalam ruangan tersebut ada berapa orang Pak? Ibu sama 2 anaknya. 2 anaknya. Izin Pak Kasat, ini kami mengkonfirmasi ya, ini anak yang tadi yang disebut anak perempuan dewasa ini adalah anak yang diduga memiliki hubungan khusus sebelumnya dengan tersangka. Kami tidak bisa pastikan ada hubungan atau tidak, karena dari yang diduga pelaku juga tidak mengatakan ada hubungan. Oke. Artinya setelah semuanya selesai, mungkin boleh izin diperkirakan berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan oleh pelaku mulai dari menyerang ayah hingga korban terakhir 5-5-nya? Sekitar Perkiraan saja? tidak nyampe 30 menit. Tidak sampai 30 menit? Iya, karena sangat cepat ya gantian. Habis timpa 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, timpasin lagi. Dengan satu senjata itu ya Pak ya? Iya. Dengan posisi listrik mati? Mati. Hanya berbekal senjata dan juga senter itu tadi? Iya. Apa yang dilakukan oleh pelaku setelah membunuh korban terakhir Pak Kasat? Ada mengambil barang-barang. Ada 3 unit handphone sama uang sebesar 353.000. Yang selanjutnya handphone itu dibawa keluar, dibawa ke jalan, dirusakin 2 unit, 1 tidak sempat dirusak, baru 3-tiganya dilempar ke sungai. Tujuannya? Menghilangkan barang bukti. Ada lagi yang mungkin bisa diceritakan Pak, karena begini, menurut informasi yang beredar, pelaku ini kan datang dalam kondisi mabuk, dipengaruhi minuman keras. Kalau menurut Pak Kasat sendiri, perencanaan yang mungkin sudah dilakukan, serangan-serangan, ini betul 100% terpengaruh oleh minuman keras atau bagaimana? Memang sebelum kejadian, malam itu sempat minum minuman beralkohol yang dicampur minuman energi ya. Okay. Habis itu dia ada kepikiran untuk melakukan kejahatan lah. Pas dia pulang nyampe rumah dia kepikiran ada tetangga yang juga ada perempuan, terus ditambah lagi pengakuan dia ya, dia merasa juga sakit hati. Ternyata yang dia tuju ke sini. Nah, sehingga dia melakukan itu di terhadap korban ini di sini. Baik, Pak Kasat, informasi yang juga beredar adalah pelaku ini juga menyetubuhi jenazah dari beberapa korban. Ini seperti apa informasinya, Pak? Ya, hasil keterangan maupun dari hasil olah TKP, rekonstruksi pun tergambar seperti itu. Urutannya. Jadi setelah kan informasi dari Pak Kasat tadi, di kamar kedua ini sudah membunuh korban terakhir, korban nomor 5 yang tadi sempat disinggung, ini adalah diduga pernah menjalin hubungan khusus dengan pelaku. Kembali lagi kalau untuk hubungan khusus memang belum bisa kami buktikan ya. Tapi kalau terkait dengan persetubuhan memang itu diakui. Dan memang dari hasil visum pun kita tim dokter juga kan tes DNA. Habis itu langsung ngambil handphone, baru uang, sejumlah uang tadi. Langsung keluarnya lewat sini lagi? Lewat sini. Dan kembali? Posisi masih terbuka ya. Okay. Keluar, dia nyalakan lampu lagi. Oh, sempat menyalakan lampu lagi ya? Sehingga ya waktu kami melakukan olah TKP, kita dapatkan ini berbagai darah sama yang di... Oh, ini ada bekas-bekasnya ya? Ini kita sinkron lah antara hasil olah TKP dengan keterangan-keterangan saksi maupun daripada yang diduga pelaku. Setelah nyalakan lampu dia ke sini. Dia kembali lagi ke jalan utama ya? Ke sini. Depan. Ya. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Milik siapa itu, Pak? Yang diduga milik korban. Milik korban.
Tiga-tiganya milik korban ya, 2 dari kamar ibu, 1 dari kamar anak. Diambil, dirusak di sini 2 unit, baru dilempar ke itu sungai. Ke sungai. Ya. Kemudian dia kembali atau Dia kembali kemana? ke rumah. Kembali ke rumahnya. Ke rumah. Apa yang dilakukan? Buka baju, dicuci di mesin cuci, sambil nunggu bajunya kering. Dia membersihkan parangnya, dia membersihkan senternya, baru dia ngetok rumah kakaknya. Oh, beda lagi rumahnya? Kakaknya rumahnya beda di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi. Dengan mengatakan bahasanya bahwa ada perampokan di sebelah rumah. Dia melaporkan seperti itu sehingga kakaknya berinisiasi, ayo kita cek ke sana. Ternyata benar kakaknya datang, dilihat sudah banyak darah. Banyak darah dan itu posisi pintunya Terbuka. tertutup. Terbuka. Oke, terbuka. Habis itu kita langsung ke tempatnya Pak RT. Pak Kasat, terima kasih banyak atas Terima kasih, waktu dan juga sama-sama. informasinya. Siap. Gih. Semoga tidak terjadi lagi ini di sini dan Amin, aman selalu. amin, amin, amin. Kita temukan fakta lain. Saya mencoba untuk melihat ke dalam karena kita ketahui ini masih dalam garis polisi, tidak bisa mengakses ke dalam, dan dari sini terlihat terdapat satu ruangan kosong yang diduga ini adalah ruang tamu, karena kita asumsikan ini adalah ruang pertama ya, tempat di mana pelaku ini melancarkan aksinya, dan juga sang ayah dari keluarga ini masuk melalui pintu ini. Terdapat satu alas tidur atau semacam karpet begitu ya di bawah, hanya ada itu yang saya lihat, dan juga ada satu sepeda motor yang juga tadi bisa saya lihat dari samping. Kita langsung ngobrol juga dengan RT setempat. Pak RT, dengan Pak siapa? Pak Agus Salim. Oke Pak Agus, saya Tiara dari Fakta TV One. Setahu Pak RT, memang kedua belah pihak ini sempat punya masalah Pak? Kedua belah pihak ini setahu saya tidak ada masalah. Sama sekali? Tidak ada masalah sama sekali. Kan informasinya ayah dari keluarga ini, korban pertama ini pulang malam hari ya? Nggih, Aktivitasnya apa sebenarnya Pak? aktivitasnya petani. Petani. Petani aja. Korban ini ya? Iya. Oke, kalau dari tersangka sendiri? Tersangka sendiri aktivitasnya ini baru kan belum lama juga buka bengkel. Terus ya itulah, anaknya pendiam, jarang bergaul. Anaknya pendiam. Sedangkan saya sapa aja mahal senyum, bukan murah senyum tapi mahal senyum. Mas Junaidi. Keluarganya sendiri seperti apa Pak setelah kejadian ini, mungkin sempat tahu Pak RT? Kalau setelah kejadian ini keluarganya itu yang atas nama siapa Bu? Keluarga kalau ibunya kan posisinya tidak ada ini di Sulawesi. Oh, ibunya di Sulawesi. Sudah kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi si Junaidi ini tinggal dengan siapa? Sendirian. Sendirian Iya. aja. Oke Pak RT, makasih banyak Sama-sama. informasinya. Iya, Pak RT, semoga tidak terulang lagi. Amin. Kita temukan fakta selanjutnya. Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami keluarga itu belum setimpal dengan 5 keluarga kami yang dihilangkan nyawa. Rumah dari pelaku pembunuhan 5 orang dalam satu keluarga atas nama Junaidi telah diratakan atau dirubuhkan pemirsa, karena memang dari keluarga sendiri melihat masih trauma dengan bangunan tempat di mana pelaku tinggal yang hanya berjarak satu rumah. Perubuhan rumah dari tersangka dengan menggunakan alat berat berupa eskavator, dan ini lokasinya tidak jauh dari rumah korban, hanya sekitar satu rumah. Rumah Junaidi ini dirubuhkan beserta juga dengan rumah ibunya yang berada di sebelahnya, yang sebelumnya ini digunakan untuk usaha bengkel. Perubuhan ini pun dilakukan pada 10 Februari 2024 pemirsa. Ya, sebelum rumah tersangka ini dirubuhkan pada tanggal 10 Februari lalu, tim Fakta sempat mengunjungi
tempat di mana tersangka tinggal yang seperti yang kami sebutkan tadi berlokasi tidak jauh dari rumah korban, melihat seperti apa situasi di mana pula tersangka ini menyembunyikan barang bukti berupa parang dan juga pakaian yang digunakan pada saat melakukan pembunuhan. Kita temukan faktanya. Oke, jadi informasinya dari darah setelah pembunuhan yang ia lakukan, yang kemudian tidak lama setelah itu ditemukan barang bukti tersebut oleh pihak kepolisian. Tidak hanya parang sebenarnya, disemayamkan dan kakak korban ini adalah orang pertama yang kemudian diberitahu atas kejadian yang telah menimpa kelima orang dalam satu keluarga tersebut. Kita temukan fakta lainnya. Saya saat ini berada di rumah keluarga korban. Ini adalah kakak ya Mas ya? Kakak, Ya, kakak. Dari korban atas nama W yang merupakan kepala keluarga. Mas Mujiono, makasih banyak atas waktunya ya sudah menerima tim di rumah. Sebelumnya kami mau menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi Mas. Ya. Saya ingin tahu sebelumnya Mas, keluarga ini dikabari peristiwa itu awalnya seperti apa dan jam berapa Mas Mujiono? Sekitar jam hampir setengah 2. Setengah 2? Hampir setengah 2. Bagaimana tahunya? Tahunya dikabarin dengan anaknya Pak RT. Oke. Ya, gitu. Setelah itu? Setelah itu kita langsung lihat di TKP. Langsung lihat di TKP? Langsung lihat di TKP. Oke. Apa yang setelah sampai di lokasi yang Mas Muji lihat pada saat itu seperti apa? Ya jelas langsung korban W itu tadi yang langsung nampak. Mas Muji langsung masuk ke ruang utama? Masuk. Ruang tamu itu ya? Ya.
Apa yang setelah itu dilakukan Mas Muji? Kita masuk, kita cek semua sudah tidak ada. Kita pulang, kita kabarin semua keluarga. Mas Muji berarti ke TKP dengan siapa? Saya sendiri, Sendiri ya? sendiri. Oke. Setelah sampai ke rumah tersebut ya, apa yang sempat terlintas di pikiran pada saat itu, Mas? Itu sudah tidak ada pikiran apa-apa kita. Blank. Itu. Adanya cuma bingung kita. Terakhir ketemu dengan korban, kapan Mas Muji? Ya malam itu juga, jam setengah 12 masih di sini dia. Pamit pulang itu jam setengah 12. Oke, berarti setengah jam sebelum kejadian bahkan. Iya, Dan di situ juga kalau Mas Muji lihat ya, di sekitaran rumah ini nggak ada kecurigaan apapun ya? tidak ada. Aktivitas apapun? Tidak ada. Normal. Dan normal semuanya? Normal semuanya. Kalau kita berbicara mengenai interaksi sendiri ya, antara korban dan juga tersangka ini setahu Mas Muji, apa juga sering Mas? Ya sering sebagai tetangga kan. Itu. Tapi emang orangnya tertutup. Apa yang ingin disampaikan Mas terkait dengan situasi ini? Ya mintanya sih dihukum seberat-beratnya. Gitu. Menanggapi kenyataan atau fakta bahwa pelaku ini sekarang posisinya masih di bawah umur ya Mas ya, disebut masih di bawah umur karena belum 18 tahun, hukumannya pun sekalipun disangkakan pembunuhan berencana seumur hidup. Itu. Korban juga di bawah umur ada 3. Itu. Apakah tidak bisa dibandingkan? Gitu. Korban 3 di bawah umur. Gitu. Dengan usia yang kurang cuma sekian hari. Gitu. Jadi dari keluarga meminta pertimbangan Iya, untuk hukuman tersebut. untuk hukuman tersebut. Kalau bisa dikatakan, kan ini kan merupakan tetangga yang cukup dekat ya Mas Ya. ya. Nyangka nggak sih pelaku ini bakal melakukan hal serupa? Mengingat mungkin banyak yang mengatakan juga kalau pelaku ini sangat tertutup. Mungkin dilihat dari kesehariannya ya Mas ya. Apa kemungkinan pelaku ini temperamen dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Mas Muji sendiri seperti apa? Kalau kemungkinan dilakukan itu kayaknya kalau sebelum terjadian itu tidak ada. Gitu. Soalnya normal-normal aja sebagai tetangga, Oke. nggak pernah cekcok. Gitu. Informasinya pelaku ini juga menjalin hubungan khusus ya dengan ponakan Mas Muji. Kalau dari keluarga sendiri membenarkan nggak sih Mas Tidak, kabar ini? tidak, Sudah pasti tidak ada kaitannya dengan itu ya? tidak ada. Lalu motif asmara yang kemudian ini sering dimunculkan, sering disebut oleh pelaku. Ini kalau menurut Mas Muji, kenapa? Mungkin kalau dia itu mungkin ada rasa suka dia, si tersangka terhadap korban. Gitu. Si korban tidak menanggapinya. Ini apakah sebelumnya tersangka juga pernah terlibat dengan kasus-kasus serupa, mungkin bermasalah dengan tetangga lainnya atau bagaimana? Kalau itu sering, Oh sering? sering. Hal sepele aja sudah membawa sajam dia. Oke. Jadi ini bukan yang pertama kali? Bukan, tapi dia cuma menakut-nakuti aja orang. Jadi sebelumnya pernah bermasalah dengan tetangga lainnya dan sudah membawa senjata tajam? Iya, Artinya sudah harusnya ya warga ini sudah memperkirakan begitu ya, ketika melihat pelaku ini melapor kepada RT ada kaitannya ataupun juga bisa diduga bahwa sebenarnya pelakulah yang melapor itu yang melakukan pembunuhan ini. Itu sebelumnya sudah terbaca oleh Mas Muji? itu belum. Oke, baik, terakhir mungkin Mas Muji pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan kejadian yang saat ini menimpa atau musibah yang terjadi ini. Seperti apa pesannya? Si tersangka harus dihukum dengan seberat-berat. Itu yang diinginkan warga. Iya.
Oke. Baik, Mas Puji, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Terima kasih banyak, Mas Puji. Kita temukan fakta selanjutnya. Dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik itu tidak ada. Kita akan cari tahu seperti apa hasil sementara dari pemeriksaan tersangka pembunuhan terhadap 5 anggota keluarga beratas nama Junaidi, dan nampaknya ini tidak bisa diwawancara untuk pelaku ini karena usianya masih di bawah umur, tapi kita akan konfirmasi lagi. Kita akan temukan fakta selanjutnya. Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya untuk tim Fakta. Menanyakan mengenai tersangka J ya Pak ya, yang kemudian ini kita ketahui telah membunuh 5 orang dalam satu keluarga. Ini kan memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Keterangan yang sudah didapatkan sejauh ini, apa Pak Kapolres? Dari keterangan yang sudah kita dapat, yang kemarin sudah kita rekonstruksikan bahwa pelaku ini melakukan perbuatan tersebut itu diawali pada saat mereka berdua mabuk, si J sama Y ini mabuk. Kemudian pada saat mabuk itu sempat ada perbincangan antara pelaku dengan saksi Y ini, ada niatan untuk melaksanakan atau melakukan pemerkosaan. Namun pada saat itu belum ditahu siapa sasaran yang akan jadi target terkait dengan pemerkosaan ini. Kemudian setelah selesai minum, si tersangka ini pulang diantar oleh saksi. Pada saat itulah muncul niat dari pelaku ini untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Kemudian pada saat ada niat itu, dari rumah dia sudah membawa sajam sama senter untuk menuju ke rumah korban. Kemudian sebelum masuk, listrik dimatikan dulu, kemudian masuk ke rumah. Pada saat masuk rumah, belum melaksanakan atau belum melakukan aktivitas berupa pemerkosaan, tiba-tiba ayah korban datang. Pada saat itulah dengar suara ayah mau datang, disanggong di depan pintu, kemudian begitu korban masuk langsung dilaksanakan penimpasan. Pada saat korban terjatuh, ibunya terbangun. Begitu ada suara itu panik, kemudian ibunya ditimpas, anaknya bangun, anak yang kedua bangun, kemudian ditimpas lagi, kemudian anak yang ketiga bangun, ditimpas lagi, kemudian yang terakhir anak yang perempuan yang dewasa terbangun ditimpas kemudian. Kemudian selesai perbuatan, dia mencari uang, selesai itu baru kembali ke rumahnya. Begitu kembali ke rumah, dia sempat membersihkan senjata tajamnya, mencuci baju-bajunya, kemudian melapor ke kakaknya bahwa ada terjadi kasus pembunuhan di sebelah. Selesai, kemudian kakaknya melihat kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi awalnya, saksi Z ini melaporkan ke Pak RT. Pada saat mendatangi TKP itu, saya tanya saksi yang pertama yang menyaksikan, si awalnya pelaku ini membuat alibi bahwa pelakunya adalah lebih daripada 3 orang, menggunakan sajam. Dari kronologis yang disampaikan atau alibi yang disampaikan oleh pelaku ini tidak ada atau tidak terdapat kesesuaian antara yang disampaikan dengan hasil kita melaksanakan cek TKP. Ketidaksesuaiannya apa Pak Kapolres? Ketidaksesuaian menyampaikan bahwa pelaku lebih dari 3 orang, mungkin sampai 10 orang, sempat terjadi pergerumunan antara korban dan pelaku, dan saksi ini menyampaikan dia yang membantu. Jadi tidak ada sinkronisasi antara yang disampaikan dengan alat bukti atau barang bukti yang ada di sekitar TKP. Pelaku menyampaikan yang membunuh, dia mengarang cerita ini berapa orang informasi? 3 sampai 10 3 sampai 10 orang, dan itu memang Dan tidak dia ada tanda-tanda sama sekali. Dan dia informasi dia menolong korban untuk menghalau pelaku ini sampai pelaku kabur. Artinya sempat, menurut cerita dari pelaku ini sempat melihat Terjadi, segerombolan orang itu ya secara dia membantu, langsung. ya perkelahian Oke. itu, sehingga dia beralibi bahwa mengalami luka di tangannya. Hal itulah yang membuat saya kecurigaan yang ada cerita yang mengarang-arang di sana.
dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebutlah saya menemukan barang bukti berupa senjata tajam dan baju yang digunakan oleh pelaku ini. Sehingga kami cross check dengan pelaku yang sudah kita diamankan di Polsek, akhirnya dia mengaku bahwa dialah pelakunya. Niat membunuh korban atau bahkan satu keluarga ini muncul pada saat kapan, Pak Kapolres? Informasi dari pelaku, apakah memang sebenarnya karena memang tadi sudah dikatakan ya sudah pernah ada hubungan sebelumnya, ini memiliki dendam sehingga ingin membunuh? Dia menceritakan ke penyidik, apabila ada orang yang menghalang-halangi terhadap niatnya untuk pemeriksaan, dia akan menimpas, sehingga pada saat dia berangkat dari rumah itu sudah membawa senjata tajam dan membawa senter untuk penerangan. Begitu pas di kejadian ternyata benar belum melaksanakan atau kegiatan pemerkosaannya, ada ayahnya itu yang datang tiba-tiba sehingga ada panik. Kalau melihat dari kronologi cerita ini memang kan cukup tragis begitu ya. Ini apa yang disampaikan pelaku, Pak? Tidak ada ketakutan mungkin atau apa yang dirasakan pada saat menghabisi korban itu? Kalau penyampaian dari pelaku tidak ada, namun dari ekspresi yang ditunjukkan pelaku kepada kami, kepada penyidik itu tidak ada ekspresi yang mungkin menyesal segala macam, ya, maka biasa-biasa saja. Ya inilah yang menjadi kecurigaan kami. Apa sih motifnya yang sekarang juga kami masih mencari saksi ahli dalam hal ini dari psikologi, psikiater, sama dengan dari kejiwaannya. Berarti dengan korban ini juga hanya sebatas mungkin sakit hati itu tadi, Pak, karena mungkin ada permasalahan juga dengan keluarga, tidak ada permasalahan lain mungkin yang juga memicu atau mungkin dicurigai oleh pihak kepolisian menjadi motif juga, Pak Kapolres? Sejauh ini belum ada, jadi memang mungkin karena permasalahan antara kedua pihak pelaku dengan korban yang sudah menumpuk selama bertetangga ini mungkin sudah bertahun-tahun, kemudian juga ditambah dengan ada motif asmara tadi, ditambah dengan situasi yang dalam pengaruh miras tadi itu, jadi puncaknya pada kemarin malam itulah. Oke, baik. Pelaku saat ini usia berapa ya, Pak? Karena kan ini juga masih simpang siur. Pelaku kalau kita dari identitas yang kami amankan tanggal 27 Februari itu genap usia 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Jadi berarti sebenarnya masih di usia di bawah perlindungan umur. anak ya, di bawah umur. Oke. Namun kejadiannya ini kan masih di tanggal 6, jadi masih kalau berbicara 18 tahun masih kurang 21 hari lagi sebenarnya. Oke. Pasal yang kemudian dijatuhkan oleh pasal yang pihak kita kepolisian? sangkakan hingga saat ini kami menerapkan pasal utamanya pasal 340, kemudian subsidiar ke 338, subsidiar lagi ke 365 KUHP. Karena apa kita masukkan 365? Karena dari yang bersangkutan ini dari awal juga ada niatan untuk mengambil barang yang mengakibatkan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Jadi kita subsidiar lagi 365 ayat 4. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan. Kita temukan fakta selanjutnya. Maka menurut saya naif betul kalau kita masih berpikiran bagaimana cara meringankan hukumannya, bagaimana cara kita melakukan dia secara lebih manusiawi dan seterusnya dan seterusnya. Bang Reza Indragiri, psikologi forensik sudah berada bersama saya saat ini. Bang Reza, terima kasih atas waktunya untuk tim Fakta. Terima kasih, Tiara. Lagi-lagi kita membahas mengenai tindakan keji ya seorang anak, sekalipun ini kalau bisa disebut anak, ini sudah beranjak dewasa gitu ya, yang kemudian ini berhasil membunuh satu keluarga. Motifnya asmara, Bang, informasinya. Kalau dari pandangan Bang Reza Indragiri sendiri, seperti apa? Ya kemungkinan motifnya hanya dua, kalau bukan motif emosional, mungkin cemburu, sakit hati, dendam, putus asa, marah, dan sejenisnya, atau instrumental, ingin mendapatkan manfaat tertentu. Tapi persoalan yang paling mendasar adalah ketika polisi menyebut-nyebut bahwa tersangka ini mabuk, maka jangankan kita yang bersangkutan pun alias si tersangka ini barangkali juga tidak akan mudah menjelaskan sesungguhnya apa alasan dia melakukan tindakan yang sedemikian brutal. Karena dalam keadaan tidak sadar. Karena dalam keadaan mabuk. Oke. Ketika seseorang dalam kondisi mabuk, misalnya alkohol, dia akan mengalami dua hal.
Pertama, dia tidak akan cukup mampu, berarti proses berpikir tidak cukup mampu memahami apa yang sedang terjadi, termasuk apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau kemudian kognisi alias berpikir dan emosi alias perasaan sudah mengalami penumpulan sedemikian rupa akibat miras, maka sekali lagi, apapun yang dia katakan, motifkah ini dan seterusnya, sangat layak untuk dipertanyakan. Tapi kalau kita masih membicara sedikit mengenai motif, Bang Reza, menyebut asmara ini sebagai motif sampai akhirnya mampu membunuh satu keluarga gitu, Bang. Ini kan sangat keji, orang kan melihatnya nggak wajar gitu, hanya karena asmara. Mungkin orang bisa bilang kayak gitu. Ketika seorang anak tak lama lagi dia memasuki usia dewasa, tapi boleh jadi hingga derajat tertentu, cara dia berpikir, cara dia berasa, cara dia berperilaku, cara dia berteman, berinteraksi sosial dan seterusnya sudah mirip-mirip dengan kelakuan orang dewasa. Kita seolah-olah menganggap anak umur 16 tahun sama kelakuannya, sama cara berpikirnya dengan 9 tahun, dengan 5 tahun dan seterusnya ke bawah. Tidak, ini sudah beda jauh. Sudah saatnya kita melakukan revisi besar-besaran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA itu memang spiritnya sangat humanis. Tetapi kalau hari ini kita berbincangkan kasus Kaltim, maka menurut saya naif betul kalau kita masih berpikiran bagaimana cara meringankan hukumannya, bagaimana cara kita melakukan dia secara lebih manusiawi dan seterusnya dan seterusnya. Harus dilakukan revisi agar undang-undang SPPA bisa lebih mampu menjawab tuntutan zaman. Sejauh ini undang-undang SPPA memang memuat sekian banyak pasal yang intinya adalah peringanan. Tapi menurut saya undang-undang yang sama sepatutnya memuat sekian pengecualian. Misalnya, pertama, kalau anak-anak yang tersangkut pidana ini umurnya sudah 16-an, ya semestinya tidak disamakan dong perlakuannya dengan anak-anak umur yang jauh lebih belia. Dan yang kedua, apa jenis tindak pidana yang dilakukan? Saya tidak sedang membenarkan pencurian ya, tetapi tentu kita tidak bisa pukul rata menyamakannya dengan ketika seorang anak melakukan pembunuhan terhadap 5 orang. Ya, ini harus dibedakan agar kemudian anak-anak yang melakukan tindak pidana yang ekstrim bisa mendapatkan perlakuan secara lebih proporsional dan ekspektasi masyarakat terutama keluarga korban akan keadilan juga bisa lebih terpenuhi. Menarik tadi juga disinggung ya oleh Bang Reza mengenai ada yang janggal atau ada yang kurang tepat begitu ya jika pasal pembunuhan berencana mungkin ya ini dikaitkan dengan proses ataupun juga kronologi dari pembunuhan itu sendiri diawali dengan si tersangka tersebut ini minum minuman keras sehingga melakukan semua perbuatannya ini dengan keadaan mabuk gitu ya. Saya melihat ada dua hal yang sangat mungkin kontradiktif satu sama lain. Ketika seorang pelaku kejahatan disebut melancarkan aksinya secara berencana, maka syaratnya adalah mutlak dia harus dianggap rasional, dia harus dianggap sehat, dia harus dianggap waras. Bagaimana orang yang mabuk bisa meyakinkan kita bahwa dia melancarkan aksinya secara terencana? Karena itulah pada satu sisi menggunakan pasal pembunuhan berencana, tapi pada sisi lain menyebut tersangka ini mabuk, menurut saya duanya bertentangan. Implikasi hukumnya adalah kalau kita bayangkan bahwa tersangka ini melancarkan aksinya secara membabi buta dalam kondisi mabuk, maka pembunuhan berencana tidak akan masuk. Apa yang akan Yang mungkin adalah pembunuhan atau bahkan mungkin penganiayaan berat, bukan penganiayaan berencana. Karena berencana akan kontradiktif dengan kondisi tersangka yang disebut-sebut sedang dalam kondisi mabuk. Firasat saya mengatakan publik ingin tersangka ini dihukum seberat mungkin. Nah, agar proses perjuangan itu bisa maksimal, maka hindari atau lebih berhati-hatilah dalam membangun narasi tentang seorang pelaku kejahatan. Narasi tentang mabuk dan sejenisnya, saya khawatir akan bisa berefek kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Oke, itu yang tentunya harus disoroti dan juga harus digarisbawahi ya Bang ya. Keadilan itu sendiri dan juga memperjuangkan apa yang seharusnya bisa dilakukan ataupun juga ditindak oleh penegak hukum terhadap tersangka, khususnya yang di bawah anak ini sendiri. Terima kasih banyak Bang Reza atas waktunya. Tidak ada hukuman yang sebanding dengan perbuatan luar biasa keji yang dilakukan oleh Junaedi. Keluarga pun meminta agar Junaedi ini dihukum seberat-beratnya, bahkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kepolisian pun menjatuhkan pasal 340
pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman mati kepada Junaedi. Namun, psikologi forensik Reza Indragiri menyebutkan bahwa usia pelaku